Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hunaida. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B dengan NIM 2138201042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak sebagai tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Qudsiatur Rahmah, Pendidikan Akhlak Tasawuf. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik ataupun bernilai buruk. Dengan kata lain, akhlak merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwa bahwa akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri sesuai dengan pembentukan dan pembinaannya. Apakah akhlak itu bisa dibentuk? Tentunya ada akhlak yang bisa dibentuk dan ada yang tidak bisa dibentuk. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dari diri manusia sejak dia lahir. Jika orang tuanya itu mendidiknya dengan pembinaan atau metode yang baik, maka cenderung anak tersebut akan bertingkah laku atau berperilaku yang baik. Sebaliknya, jika anak itu tidak ada pembinaan dari sejak dia kecil, sulit untuk mengubahnya ketika dia dewasa, kecuali dengan metode pembiasaan yang bisa ia lakukan untuk berusaha menjadi seseorang yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Terbentuknya akhlak itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Yang kedua adalah faktor kebiasaan. Salah satu faktor yang paling dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat yang selalu diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang kedua setelah nurani, karena 99% perbuatan manusia itu terjadi karena kebiasaan. Yang ketiga adalah faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang diambil atau bisa berpengaruh karena lingkungan luar. Yang pertama karena lingkungan. Salah satunya faktor yang menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat itu ada di lingkungan. Jika lingkungannya itu baik, maka cenderung masyarakat di sana akan berperilaku dengan baik. Yang kedua adalah pengaruh keluarga. Fungsi keluarga dalam pendidikan yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik dari penglihatan, pembinaan, dan metode terbentuknya akhlak di dalam suatu keluarga itu menjadi faktor utama bagi anak tua. Yang ketiga adalah pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat berpengaruh pesat terhadap perkembangan tingkah laku anak. Yang terakhir adalah metode pembentukan akhlak. Yang pertama bisa melalui cara pembiasaan yang dilakukan sejak kecil secara berlangsung dan terus-menerus. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan kepribadian atau budi pekerti manusia itu pada dasarnya bisa menerima segala usaha pembentukan melalui kebiasaan. Jika seseorang menghendaki agar dirinya itu menjadi seseorang yang pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga akhirnya dia itu bisa murah hati atau ringan tangan, sehingga sifat itu bisa menjadi tabiatnya dan mendarah daging dan menjadi kebiasaannya di sehari-hari. Itu adalah akhlak. Yang kedua melalui keteladanan. Menanamkan sopan santun tidak seperti makanan instan yang dalam hitungan menitnya bisa terwujud, namun memerlukan waktu yang cukup panjang dan pendekatan yang tidak cepat. Pembinaan sopan santun tidak akan sukses jika tidak disertai dengan contoh nyata. Misalnya orang tua yang dalam mendidik anaknya itu melalui metode keteladanan, seperti orang tuanya ikut berbuat baik, maka anaknya mengikutinya. Yang ketiga adalah menggunakan cara integrated. Pembinaan akhlak haruslah terintegrasi dengan ajaran Islam lainnya.
misalnya integrasi dalam rukun Islam atau rukun iman. Contohnya seperti rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat tersebut mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia itu hanya tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Aturan Allah dan Rasulullah jika dipatuhi, jelas orang yang mematuhinya akan menjadi orang yang baik dan berakhlak baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.